Shalom, Shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Ya, pada kali ini saya ingin kembali menyaksikan kesaksian hidup pribadi saya. Tetapi sebelum saya bersaksi, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, yakni Bapa Eman Lahabu, roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang tereksan dan terelok di hati Bapa Surgawi, yakni Ibu Fe Hamdani. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya lebih jauh lagi menyaksikan kesaksian pribadi saya ingin memberikan 2 ayat firman Tuhan sebagai peneguhan dalam kesaksian ini. Pertama, ada dalam Titus pasal 1 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ayat yang kedua terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan saya boleh mendapatkan 2 ayat ini dalam perenungan firman-Nya pada 1 minggu yang lalu. Dan pada saat itu juga Roh Kudusnya mengizinkan dan membolehkan saya untuk terus mengingat proses-proses kebangkitan jasmani dan rohani pada saat kejatuhan iman dan roh saya yang saya alami pada beberapa bulan yang lalu. Pada saat itu roh saya ditawan dan didera oleh kuasa kegelapan. Memang nampaknya hal yang terjadi baik-baik saja. Kita merasa kita ini hidup dalam keadaan, ya sudah, saya beribadah setiap hari, membaca firman, melakukan persekutuan dengan Tuhan. Tapi tanpa kita sadari, dan pribadi saya, ternyata roh saya masuk dalam penjara yang tak kasat mata, yakni dalam dimensi roh. Dan mengapa hal tersebut terjadi, Bapak Ibu? Oleh karena saya bukanlah pelaku firman. Seperti pada tadi di surat Paulus kepada Titus dikatakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Ya Bapak Ibu, bagaimana yang saya alami, di mulut bibir saya katakan saya mengenal Allah, saya mengenal Juru Selamat, Hakim yang adil, yakni Tuhan Yesus Kristus. Hanya di mulut, hanya di sebatas pikiran, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak pernah jatuh dalam hati saya benih-benih firman tersebut. Sedangkan bagaimana kita mengetahui dan mengaku diri kita ini sebagai anak Allah? Lewat perbuatan kita. Dan perbuatan tersebut nampak nyata oleh karena firman-Nya hidup dalam pribadi kita. Tapi saya pribadi pada saat itu tidak, Bapak Ibu. Saya begitu hina dan roh saya begitu buruk rupanya di hadapan Tuhan. Karena saya menyangkal setiap kebenarannya. Saya dikatakan menyangkal karena saya hanya berkata-kata layaknya ahli Farisi, ahli Taurat. Orang-orang yang hidup pada zaman 2000 tahun yang lalu. Demikianlah roh saya. Memang kita rasa saya sudah hidup dalam pertobatan, saya selalu menyebut Tuhan. Tapi tidak, Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah saya menjadikan bait kudusnya, yakni hati saya, tempat berdiamnya Roh Kudus, dengan sampah-sampah duniawi
dengan karakter-karakter, keterikatan-keterikatan duniawi. Lalu karena begitu najisnya hati saya pada saat itu, maka satu pun, sekecil apapun benih firman itu tidak pernah terjatuh di dalam lubuk hati saya dan tidak pernah menghasilkan buah. Bayangkan Bapak Ibu, hati kita ini adalah tanah. Dari saat kita memberikan sampah-sampah, hal-hal yang busuk, lalu bagaimana benih itu dapat tumbuh kalau saya tidak menjadi pelaku? Sedangkan kalau kita ibaratkan Bapak Ibu, di dunia nyata saja kita punya tanaman, kita akan siram Bapak Ibu. Kita akan melakukan perbuatan yang baik terhadap tanaman di dunia ini. Terlebih-lebih hati kita. Dan apa itu pelaku firman Bapak Ibu? Di saat firmannya itu bukan hanya sebatas ucapan dan teringat di logika. Kalau saya memberikan contoh dalam pribadi saya seringkali Bapak Ibu merasa kasihan melihat sesama kita di luar sana. Hanya sebatas kasihan Bapak Ibu, logika. Tetapi tidak ada action atau perbuatan saya. Dan yang paling sederhananya sekali Bapak Ibu adalah mengampuni dan mengasihi sesama. Kita tidak perlu mengeluarkan harta-harta jasmani kita, tetapi kuncinya ada di hati. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, saya tidak melakukan apa itu namanya kasih. Dan saya menyangkal kembali firman kebenarannya. Padahal di firman dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya menyangkal kebenaran itu karena apa? Saya tidak bisa mengampuni sesama saya. Padahal Bapak Ibu, itulah hal yang terlihat kecil, tetapi begitu besar dilakukan menjadi pelaku firman. Dan dalam perenungan pada pagi hari ini juga, saya merenungkan bahwa Tuhan Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu datang sebagai anak manusia. Dan ia mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan secara manusia, jasmani dan kedagingan ini. Tetapi Tuhan Yesus Kristus menjadi pelaku firman. Ia mengampuni, ia memberkati sesamanya. Demikian juga dengan pribadi kita sampai pada detik ini. Kita harus sama seperti apa yang Tuhan Yesus Kristus sudah berikan pada diri kita manusia debutan yang sangat berdosa ini. Karena ia sudah terlebih dahulu merasakan penderitaan itu. Bahkan ia sudah memberikan contoh teladan yang begitu sangat-sangat baiknya. Dan Bapak Ibu, pada saat roh saya ditawan, tentu sekali saya mengalami yang namanya hopeless, mengalami penyerahan diri. Ada satu momen Bapak Ibu, di mana sihir-sihir kuasa kegelapan itu betul-betul membuat roh dan jiwa saya ini seperti sayur tanpa garam, mengalami suatu kehambaran. Dan proses yang saya alami dalam penderaan oleh kuasa kegelapan itu cukup lama Bapak Ibu. Satu hari itu begitu panjangnya proses-proses. Dan apa yang menjadi pertolongan saya? Hanya satu Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus. Dan saya sebagai manusia debu tanah merasakan juga Bapak Ibu, bagaimana saya bisa merasakan apa yang dinamakan pertolongan Tuhan. Karena saya tidak bisa melihat Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita jangan pernah melupakan bahwa ada firman-Nya yang hidup, yang berkuasa. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Seperti tadi pada 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya dan amin. Pada saat itu Bapak Surgawi, Bapak Eman Lahagu yang terkasih, mengajarkan saya untuk menggunakan firman Tuhan ini sebagai penolong dan untuk mengetahui apa-apa saja yang menjadi dosa, yang menjadi penyakit dan didikan. Dan seperti pada video saya yang sebelum-sebelumnya pada bulan yang lalu, bagaimana pada saat itu saya melakukan ibadah dan doa peperangan setelah memuji, menyembah, berdoa, meminta ampun segala hal Bapak Ibu. Lalu dengan pertolongan Roh Kudusnya saya membuka firman Tuhan ini secara random atau secara beracak. Dan di mana firman tersebut dibuka, disitulah yang Tuhan inginkan, menyatakan hal-hal yang tidak dapat kita ketahui secara alam roh. Dan oleh firman-Nya inilah saya boleh dibantu. Dan firman ini banyak sekali Bapak Ibu pada saat itu menolong saya pada sampai hari ini, menyingkapkan apa itu kesalahan saya, dan juga mendidik saya dalam kebenaran bahwa ini loh yang kamu lakukan pada saat ini adalah jahat dan berdosa di mata Tuhan. Dan keesokan harinya, saat saya masih didera oleh kuasa kegelapan, berdoa lagi Bapak Ibu, bergumul lagi, dan firman ini menjawab bahwa ini loh yang harus kamu lakukan. Bertahap Bapak Ibu. Memang rasanya tidak enak. Tidak enak sama sekali Bapak Ibu. Tetapi disitulah dalam kelemahan pribadi saya melihat kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan menolong saya. Dan selama ini firman-Nya yang hanya saya perkatakan di mulut, saya taruh di logika, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ternyata firman ini hidup Bapak Ibu. Firman inilah yang menolong saya pada saat itu. Dan Roh Kudusnya Ia memberikan pengertian, hikmat dan didikan. Dan disitulah sampai pada hari ini saya mengerti bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu di luar sana. Tapi seringkali kitalah yang keluar daripada pelataran perlindungannya. Dan kita belajar Bapak Ibu dari kisah bangsa Israel, bagaimana Tuhanlah yang membebaskan mereka sampai pada mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka dicukupkan dalam segala penderitaan mereka di padang gurun. Tetapi bukan Tuhanlah yang meninggalkan mereka, tetapi merekalah yang meninggalkan Tuhan pada saat itu. Mereka yang merindukan kembali masa-masa hidup yang makmur dalam dunia. Padahal Bapak Ibu, neraka yang sesungguhnya adalah dunia ini. Dan apa yang kita harapkan Bapak Ibu dari dunia ini, yang pada saat ini murka-murkanya sedang berjalan atas setiap bangsa-bangsa, kota-kota, dari penjuru yang satu ke penjuru yang lain. Dan di manakah letak perlindungan kita kalau bukan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus? Saat ini Bapak Ibu, Dia datang sebagai hakim yang adil, bukan semata-mata menjadi juru selamat. Dan kedatangannya yang sudah terjadi dalam inkarnasinya. Pada zaman Alfa kita mengenalnya sebagai Tuhan Yesus Kristus. Dan di zaman Omega, di zaman akhir, daripada akhir segala zaman ini, Ia bernama Bapa Aditya Nugrahanto. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Firman-Nya yang sudah menjadi manusia. Dan saat ini kedatangannya yang kedua kalinya untuk menjemput para mempelai-mempelainya, sahabat-sahabatnya, bahkan terlebih-lebih menebus kita yang sudah menerima cairan suntikan
C19, tanda binatang. Dan yang menjadi sukacita kita adalah Ia memberikan upah kepada setiap orang yang taat dan setia, bertobat sungguh-sungguh dan belajar menjadi pelaku firman. Tetapi Ia memurkai setiap orang-orang yang tidak mau hidup dalam kebenaran firman-Nya. Dan pada saat ini Bapak Ibu, murka-murkanya sedang bergelora dalam 4 elemen: air, api, udara, dan tanah. Bukan lagi bencana yang semata-mata hanya bencana Bapak Ibu, tidak. Tetapi ini sudah dalam penumpahan cawan-cawan murkanya. Dan mari kita merendahkan hati kita, sehingga selubung-selubung kain hitam yang menutupi mata rohani dan mata jasmani kita dapat disingkirkan lewat pertobatan, berpuasa, dan belajar menjadi pelaku firman. Dan yang terlindung pada murkanya pada saat ini adalah orang-orang yang bertobat sungguh-sungguh dan yang sudah memiliki meterai ilahi. Meterai ilahi itu dapat kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Yehezkiel. Tidak memandang usia Bapak Ibu, tidak memandang siapa kita ini, jabatan apa kita di dunia ini. Tidak. Mau kita menjadi hamba Tuhan, melayani dari kita lahir sampai umur kita puluhan tahun, ratusan tahun, tidak berlaku Bapak Ibu kalau kita tidak hidup dalam kebenarannya dan menjadi pelaku firman-Nya. Dan mari saya dan Bapak Ibu, kita menutup dalam-dalam pintu keduniawian kita dan membuka lebar-lebar kepada pekerjaan kuasa Tuhan Yesus Kristus beserta para malaikatnya yang saat ini sedang bekerja. Dan ketiga pribadi ilahi yang esa itu sudah datang di atas muka bumi ini. Dan siapa yang dapat menerimanya dan percaya kepadanya adalah kita, anak-anaknya yang hidup dalam kerendahan hati. Terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan kiranya kesaksian saya ini untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom Elohim.